Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Citra Dewi dari Prodi MKS kelas 5A akan membahas tentang sistem informasi dan pengambilan keputusan. Sistem informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan tidak selalu mengakibatkan dihasilkannya keputusan manajer dan keputusan karyawan yang lebih baik yang meningkatkan kinerja perusahaan karena adanya masalah-masalah terkait kualitas informasi, penyaringan informasi, dan manajemen filter dan budaya organisasi. Apa sajakah tipe-tipe keputusan dan bagaimana cara kerja pengambilan keputusan? Bagaimanakah sistem informasi mendukung aktivitas manajer dan pengambilan keputusan manajemen? Tingkatan yang berbeda dalam organisasi, strategik, manajemen operasional menuntut pengambilan keputusan yang berbeda pula. Keputusan bisa berupa keputusan terstruktur, keputusan semi terstruktur, atau keputusan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur terjadi pada tingkatan operasional dalam organisasi, sedangkan keputusan tidak terstruktur terjadi pada tingkatan strategi. Pengambilan keputusan bisa dilakukan oleh individu atau kelompok. Pengambilan keputusan dilakukan oleh karyawan, manajer operasional, manajer menengah, dan manajer senior. 4 tahap pengambilan keputusan mencakup intelijensi, desain pilihan, dan implementasi. Sistem informasi manajemen sebagai pendukung pengambilan keputusan tidak selalu mengakibatkan dihasilkannya keputusan manajer dan keputusan karyawan yang lebih baik yang meningkatkan kinerja perusahaan karena adanya masalah-masalah terkait kualitas informasi, penyaringan informasi oleh manajer, dan budaya organisasi. Teknologi informasi menyediakan alat-alat baru bagi manajer, baik untuk melaksanakan peran-peran tradisional mereka ataupun peran-peran baru, menjadikan manajer maupun merencanakan dan membuat ramalan secara lebih cermat dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya, serta mampu merespon perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat. Sistem informasi terbukti sangat bermanfaat bagi manajer dengan memberikan dukungan atas peran-peran manajer dalam menyebarkan informasi, memfasilitasi komunikasi antar tingkatan organisasi, dan mengalokasikan sumber daya. Akan tetapi, sistem informasi tidak begitu berhasil dalam mendukung keputusan-keputusan tidak terstruktur. Meskipun sistem informasi terbukti bermanfaat, kualitas informasi, filter manajemen, dan budaya organisasi bisa menentukan kualitas pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan kelompok grup membantu orang-orang yang bekerja bersama-sama dalam melakukan kelompok untuk mengambil keputusan secara lebih efisien. Sistem pendukung keputusan kelompok memiliki fitur fasilitas ruang konferensi khusus di mana para partisipan menyampaikan menggunakan komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan serta perangkat lunak untuk mengorganisasikan ide-ide, mengumpulkan informasi, membuat dan menetapkan prioritas serta mendokumentasikan sesi-sesi pertemuan. Bagaimanakah konstituen pengambilan keputusan yang berbeda-beda di dalam organisasi menggunakan business intelligence? Apakah peran sistem informasi manajemen dan membantu orang-orang yang bekerja dalam kelompok mengambil keputusan secara lebih efisien? Manajemen operasional dan manajemen menengah umumnya bertugas memonitor kinerja perusahaan. Sebagian besar keputusan yang mereka ambil cukup terstruktur. Sistem informasi manajemen menghasilkan laporan produksi rutin biasanya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan terstruktur. Untuk mengambil keputusan tidak terstruktur, manajer menengah dan analisis akan menggunakan sistem pendukung keputusan yang dilengkapi dengan analisis tools dan modeling tools yang canggih, termasuk spreadsheet dan pivot table. Eksekutif senior yang mengambil keputusan tidak terstruktur menggunakan dashboard dan antarmuka visual yang menampilkan informasi kinerja kunci yang mempengaruhi profitabilitas kesuksesan dan strategi mempengaruhi profitabilitas kesuksesan dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Balance, scorecard, dan manajemen kinerja bisnis adalah dua metodologi yang digunakan dalam merancang sistem pendukung eksekutif. Kesimpulan dari pembahasan ialah sebuah organisasi apabila organisasi yang besar yang memiliki jaringan transaksi yang cukup besar sangat membutuhkan tersedianya informasi. Selain itu adanya departementasi
Dalam suatu organisasi, kebutuhan informasi bukan merupakan persoalan yang sederhana. Kebutuhan informasi bukan hanya berkaitan dengan relasi di luar organisasi, tetapi juga berkaitan dengan personil yang ada pada departemen dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang sistematik. Semakin kompleksnya kegiatan dan kerjanya unit, satuan atau departemen yang ada dalam suatu organisasi, semakin mempersulit koordinasi dan komunikasi apabila tidak diciptakan suatu sistem. Apabila hal itu terjadi, maka akan menimbulkan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.